Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Putri Maharani akan menjawab soal ujian praktek UKK Akuntansi Keuangan dan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah mengerjakannya. Yang pertama, kita akan mengerjakan soal jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum atau disebut dengan catatan transaksi keuangan yang terjadi selama perusahaan beroperasi. Contoh, dokumen transaksi nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan dokumen transaksi nomor 1 tertera tanggal 1 Desember 2021. Bukti pengeluaran kas diterima dari karyawan salon cantik dengan jumlah 7.500.000. Keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Berarti di sini berarti tentang pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 yang berisikan utang biaya dan kas. Kalau di sini bahasa Indonesianya utang biaya dan kas. Utang biaya kita cari yang menurut bahasa Inggrisnya. Di sini tertera bahwa utang biaya yaitu accrued expense dan kas disebut cash in bank. Berarti kita isi di sini yaitu di sini kita mulai dengan tanggalnya yaitu tanggal 1 tahun 2021 Desember yaitu dengan nomor urut BKK 121. Dengan mendeskripsi accrued expense di debit dan cash in bank di kredit. Di sini dengan jumlah 7.500.000. Berarti kita tulis di debit dengan total 7.500.000 dan di kredit cash in bank dengan jumlah 7.500.000. Kita lanjutkan dengan dokumen transaksi nomor 2. Di sini tertera tanggal 2 Desember 2021 dengan keterangan pembuatan brosur pembuatan iklan dengan jumlah 750.000 dibayarkan kepada percetakan Olimpia Jalan Supratman 21 Bandung. Di sini tertera voucher kas kecil. Berarti kita membayar beban iklan pada kas kecil. Di sini beban iklan dituliskan dengan nama advertising expense dan kas kecil dituliskan dengan nama petty cash. Cara mengerjakannya yaitu tanggal di sini tertera tanggal 2 Desember. Berarti kita tulis tanggal 2 dengan nomor V12-1. Dengan keterangan tadi beban iklan berarti advertising expense. Dan petty cash yaitu kas kecil. Di sini ya teman-teman, advertising expense di debit dan petty cash di kredit dengan jumlah tadi 750.000.
seperti ini. Kita lanjutkan dengan dokumen transaksi nomor 3, yaitu di sini tertera bukti pengeluaran kas dengan keterangan pelunasan faktur F11 12 tertanggal 25 November 2021 dengan jumlah 2 juta diterima dari Nyonya Ria Geger Kakung Bandung. Di sini berarti tentang pelunasan faktur F11 12 tertanggal 25 November 2021. Berarti yang pertama kita harus dengan diterangkan nama kas dan piutang dagang. Pelunasan berfaktur berarti piutang dagang. Berarti di sini kas bernama Cash in Bank. Kas bernama Cash in Bank dan piutang dagang bernama akun receivable. Kita tulis. Ini tertera tanggal 3 Desember 2021. 3 Desember 2021 dengan nomor BKM 121. Dengan nama akun tadi kas atau disebut dengan cash in bank di sebelah debit, dan piutang dagang atau disebut dengan akun receivable di sebelah kredit. Dengan jumlah 2 juta. Seperti ini. Di sini dokumen transaksi nomor 4 seperti tanggal dokumen transaksi tanggal 2 ya teman-teman. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Ini dokumen transaksi nomor 5, keterangan biaya jasa rias pengantin kepada Nyonya Rinda dengan jumlah 8 juta. Berarti ini disebut dengan piutang dagang dan pendapatan jasa. Di sini berarti tentang piutang dagang dengan pendapatan jasa. Kita lihat. Piutang dagang di sini sama dengan akun receivable dan pendapatan jasa sama dengan fast income. Kita tulis di sini tertera tanggal 6 Desember 2021. 6 dengan nomor F12 strip 1. Di sini akun receivable atau disebut dengan piutang dagang di sebelah debit dan fast income atau disebut dengan pendapatan jasa di sebelah kredit. Di sini dengan jumlah 8 juta. Seperti ini. Di sini tertera 8 juta. Seperti ini. Ini dokumen transaksi nomor 5. Di sini soal-soalnya berupa perusahaan jasa dengan nama perusahaan Salon Cantik. Yang di sini kalau perusahaan jasa tidak terdapat jurnal pembelian, jurnal penjualan,
jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Setelah selesai menjumlahkan jurnal umum, kita ke recapitulation. Recapitulation yaitu misalkan contoh. Di sini terdapat accrued expense. Berarti kita cari nama akun yang bernama accrued expense, dan yang ada di debit kita jumlahkan dan yang ada di kredit kita kurangi. Dan kita jadikan penggolongan di sini. Kita tulis nomor akunnya dan total yang penggolongan tadi yang sudah dijumlahkan. Ini contohnya. Kita lanjut ke buku besar. Buku besar adalah catatan transaksi yang mengonsolidasikan pengeluaran dan pemasukan semua jurnal dengan penggolongan rekening sejenis. Kita langsung masuk ke soal. Yang pertama, yaitu memasukkan saldo neraca awal yang berada di soal buku besar. Kita masukkan sesuai akunnya. Sehabis kita memasukkan sesuai akunnya, lalu kita masukkan transaksi jurnal umum yang sudah kita kerjakan tadi. Contoh nomor 1 yaitu yang pertama cash in bank. Kita tulis dulu di sini cash in bank tertera dengan debit 50.800.000. Berarti kita tulis di balance atau saldo awal tanggal 30 November 2018, yaitu saldo awal balance dengan referensi kita centang saja. Terus ini berada 50.800.000 berada di debit. Kita tulis di sini di saldo 50.800.000. Dan kita tulis jurnal umum yang sudah kita kerjakan tadi. Kita cari di jurnal umum yang sudah kita kerjakan tadi. Kita mencarinya di recapitulation yang sudah kita golongkan. Di sini cash in bank tertera nomor akun 1/1100. Di sini didebit dengan jumlah 22.300.000. Kita tulis di sini tanggal 31 ya, karena ini mau penutupan dan keterangan jurnal umum. Refnya kita checklist. Kita tuliskan di debit tadi dengan jumlah 22.300.000. Dan maka kita jumlahkan dengan total tadi saldo awal 50.800.000 ditambah 22.300.000 sama dengan 73.100.000. Kita tulis di saldo debit 73.100.000. Lalu kita cari lagi, di sini juga ada nomor akun cash in bank, yaitu berada di kredit dengan jumlah 17.700.000. Kita tulis tanggalnya 31 dengan keterangan JU atau disebut dengan jurnal umum. Refnya kita checklist. Lalu di sini kan di kredit, berarti kita tuliskan di kredit 17.700.000. Di sini kan di debit dan ini sementara ini di kredit, maka kita kurangi saldo awal dikurangi di sini di kredit. Di sini di saldo tertera dengan jumlah 73.100.000.
kita kurangi dengan yang dikredit sebesar 17.700.000. 73.100.000 kita kurangi dengan 17.700.000, maka jumlahnya 55.400.000 berada di debit. Seperti ini. Dan akun yang lainnya di buku besar kita lakukan seperti hal tadi, yang akun cash in bank kita lakukan kepada akun-akun yang lainnya, seperti contoh akun cash in bank tersebut. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.